Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita sharing-sharing lagi dan kita akan membahas bagaimana sih tata cara untuk bisa rujuk kembali bagi suami istri yang sudah pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama. Kita akan membahas atau saya akan membahas dari sisi regulasinya, dari sisi yuridis normatifnya. Apakah itu peraturan perundang-undangan ataupun juga peraturan yang lainnya. Karena kalau dari sisi syar'inya, syariat Islamnya, tentu nanti teman-teman yang bisa menjelaskan lebih mendetailnya adalah dari Kementerian Agama atau dari kantor urusan agama atau mungkin para ustadz, para ulama yang memiliki kompetensi di bidang hukum perkawinan. Namun tentunya saya sebagai praktisi hukum juga sedikit ya tahu sedikit lah terkait dengan rujuk ini, di mana kalau misalkan suami istri ini bercerai di pengadilan agama berdasarkan putusan pengadilan agama sudah terbit akta cerai, mereka ini masih bisa rujuk dalam masa iddah. Namun tentunya ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan dan bahkan sudah tidak bisa untuk rujuk kembali. Itu tentu perlu pembahasan tersendiri. Kita akan membahas tata cara rujuknya berdasarkan peraturan Menteri Agama. Nah, di sini saya sudah ada printout daripada PDF tentang peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yang mengatur tata cara rujuk. Saya sudah printout, ini namanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia atau PMA ya. Peraturannya ini nomor 30 tahun 2024. Jadi ini namanya PMA nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Jadi biasa disebut lebih familiar dengan PMA, Peraturan Menteri Agama. PMA nomor 30 tahun 2024. Untuk bisa rujuk kembali, di sini diatur ya, di dalam pasal berapa, saya lihat dulu ya. Dalam PMA ini termaktub di dalam halaman ke-14. Halaman 14, selain saya baca, saya tayangkan juga di layar video ini ya. Nah, ini halaman 14, bab 4. Jadi pencatatan rujuk ini diatur di dalam PMA nomor 30 tahun 2024 dalam bab 4 tentang pencatatan rujuk. Langsung saja saya bacakan dan kita bahas satu persatu. Pasal 35 ayat 1. Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk memberitahukan kepada PPN atau PPN luar negeri secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari lurah, kepala desa atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, ayat yang pertama ini mengharuskan bagi suami istri yang memang sudah sepakat untuk kembali rujuk, itu harus menghadap kepada PPN. Intinya ya kita datang ke KUA. Ya, sampaikan maksud dan tujuan kita kepada petugas yang bertugas di sana, bahwasanya Anda misalkan ingin rujuk kembali dengan pasangannya setelah bercerai. Jadi harus dua-duanya harus datang, suami istri ini ya, janda dan duda ini yang udah pernah bercerai. Kalau pengen rujuk, dua-duanya harus datang ke kantor urusan agama, bilang mau rujuk lagi. Nah, nanti akan dijelaskan tata caranya, persyaratannya apa saja. Jadi harus menghadap ke kantor urusan agama di mana dulu nikahnya tercatat atau buku nikahnya dulu diterbitkan di situ. Kalau misalkan dulu nikahnya di misalkan kecamatan mana ya, misalkan kecamatan Serang, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Serang, maka kalau pengen rujuk lagi ya datang lagi ke KUA Kecamatan Serang untuk menyampaikan maksud dan tujuan untuk rujuk. Nah, itu ya. Nah, di sini ada PPN luar negeri. Ini maksudnya bagi pasangan yang tinggal di luar negeri yang sudah pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama, ingin rujuk lagi ya harus menghadap PPN yang di luar negeri yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, biasanya seperti itu. Jadi datang saja ke Kedubes RI di negara Anda, tempat tinggal Anda di situ ya, kalau yang berada di luar negeri. Kemudian sebelum menghadap ke atau datang ke kantor urusan agama, menghadap PPN, harus membuat yang namanya surat keterangan nih. Di sini disebutkan surat pengantar ya, namanya surat pengantar. Dari mana? Dari lurah kalau misalkan kita berdomisili di suatu kelurahan, atau dari kepala desa kalau kita tinggalnya di desa ya,
atau misalkan di sini disebutkan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kedubes ya, kedutaan besar kalau tinggalnya di luar negeri. Jadi yang pertama harus dilakukan memang harus meminta surat pengantar dulu dari kepala desa atau dari lurah yang menyatakan bahwasanya kedua belah pihak ini hendak untuk rujuk kembali setelah bercerai. Jadi harus minta surat pengantar yang menyatakan bahwa ya kedua belah pihak ini misalkan tinggal di wilayah kelurahan tersebut atau wilayah desa tersebut. Intinya begitu. Atau kalau nggak paham ya nggak apa-apa, datang dulu ke kantor urusan agama, tanya-tanya detail. Nanti kalau misalkan ada yang kurang bisa menyusul atau misalkan bisa melengkapi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ikrar rujuk di kantor urusan agama. Kemudian selain pengantar dari lurah, kepala desa atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kedua belah pihak ini juga harus membawa akta cerai. Nah, wajib membawa akta cerai yang diterbitkan oleh pengadilan agama. Saya baca ayat 2-nya, PPN atau PPN luar negeri, PPN atau PPN luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari lurah, kepala desa, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi nanti petugas KUA atau mungkin juga kepala KUA ataupun siapapun yang bertugas di KUA yang berwenang akan meneliti dulu, akan memeriksa akta cerainya ini sesuai nggak nih identitasnya dengan para pihak yang ingin mengajukan rujuk tersebut. Asli atau tidak biasanya akan ditelusuri seperti itu juga. Kemudian akan dilihat juga surat pengantarnya ada atau tidak, seperti apa isinya, itu juga akan diteliti, akan dibaca dulu oleh ya petugas di kantor urusan agama. Kemudian ayat yang ketiga, suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan kepala PPN atau PPN luar negeri. Jadi kalau misalkan nanti persyaratannya sudah lengkap, sudah valid, maka nanti akan ada yang namanya ikrar rujuk. Nah, ikrar rujuk ini dilakukan di hadapan kepala PPN, di hadapan kepala KUA. Jadi untuk ikrar rujuknya itu di kantor urusan agama di hadapan kepala KUA. Jadi ada ikrar rujuk. Kalau di pengadilan agama ada yang namanya ikrar talak, kalau untuk rujuk ada yang namanya ikrar rujuk. Seperti itu ya, teman-teman. Lanjut ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat, PPN atau PPN luar negeri mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, dan saksi, serta PPN atau PPN luar negeri. Nah, jadi nanti setelah ikrar rujuk ya, maka nanti akan ada penandatanganan, mungkin berita acara ataupun akta dan lain sebagainya. Intinya akan ada prosesi penandatanganan. Siapa yang menandatangani berkas tersebut? Di antaranya adalah suami istri. Jadi suami istri wajib datang ke kantor urusan agama dan nanti tanda tangan. Kemudian juga saksi-saksi. Nah, oleh karena itu bisa juga membawa saksi dari rumah atau dari keluarga ya yang menghadiri proses atau pelaksanaan ikrar rujuk di kantor urusan agama tersebut. Jadi saksi-saksi juga nanti akan menandatangani berita acara rujuk tersebut ya. Kemudian pasal 36. Saya bacain pasal 36 ayat 1. Kepala KUA menandatangani dan memberikan kutipan akta rujuk kepada suami dan istri. Jadi nanti setelah ikrar rujuk, kemudian penandatanganan berkas, maka kepala KUA akan memberikan yang namanya kutipan akta rujuk. Jadi ada kutipan akta rujuk, bisa berupa lembaran ya, selembar atau 2 lembar, biasanya sih seperti itu. Akan diberikan kepada suami istri tersebut. Itu namanya kutipan akta rujuk. Kemudian di pasal 36 ayat 2-nya, suami dan istri menyerahkan kutipan akta rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah. Jadi setelah mendapatkan kutipan akta rujuk, maka suami istri ini harus datang ke pengadilan agama. Dua-duanya harus datang, harus menghadap ke pengadilan agama. Untuk apa? Di sini termaktub untuk pengambilan buku nikah. Jadi dulu waktu mereka bercerai, contoh tadi saya sebutkan di pengadilan agama Serang. Pada saat proses bercerai di pengadilan agama, tentu syarat wajibnya harus menyerahkan buku nikah asli.
Nah, buku nikah asli itu disimpan di pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, bagi suami istri yang dulu bercerai di pengadilan agama Serang misalkan, kemudian mereka rujuk lagi, datang ke kantor urusan agama, kemudian prosesi ikrar rujuk, dapat kutipan akta rujuk, maka setelah itu datang ke pengadilan agama Serang, ya, pengadilan agama yang memutus perkaranya dulu, perkara ceraiannya, untuk ngambil buku nikah. Datanya kemana, Pak? Sampaikan aja dulu ke bagian keamanan, ke security, ingin mengambil buku nikah. Nanti diarahkan untuk menghadap ke petugas yang mana. Jadi nanti kutipan akta rujuk ini diberikan, diserahkan kepada petugas di pengadilan agama, dan ditukar kembali dengan buku nikah yang dulu sudah diserahkan pada saat proses perkara perceraiannya berlangsung. Setelah mendapatkan buku nikah tersebut, ya sudah selesai. Proses atau tata cara rujuk sudah selesai dan kedua belah pihak sudah kembali menjadi suami istri yang tentunya punya harapan untuk bisa mempertahankan perkawinan atau pernikahan yang langgeng, yang sakinah, mawadah, rahmah, dan tidak terjadi lagi perceraian untuk yang kedua kalinya atau yang berikutnya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, Bang, untuk rujuk di kantor urusan agama dan ngambil buku nikah di pengadilan agama, itu ada biaya administrasinya nggak sih? Bayar nggak sih? Nah, untuk bayar atau tidaknya, ataupun besarannya berapa, saya tidak tahu percis karena saya tidak menangani untuk proses atau mendampingi klien untuk mengajukan proses rujuk. Karena untuk rujuk itu ya sederhana, simple, tidak perlu menggunakan lawyer. Langsung saja suami istri datang ke kantor urusan agama. Nah, bagi teman-teman yang udah pernah rujuk di kantor urusan agama, kira-kira ada biayanya nggak sih? Kalau ada, biayanya berapa? Silahkan spill di sini. Kemudian ngambil buku nikah di pengadilan agama, bayar apa enggak? Kalau bayar, berapa bayarnya? Spill juga di sini supaya mungkin masyarakat yang lain, penonton yang lain yang hendak rujuk sudah bisa memperkirakan, menyiapkan jauh-jauh hari, menyiapkan lebih awal. Nah, itu ya yang bisa saya bahas. Silakan teman-teman yang punya pendapat atau punya pengalaman boleh dong untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon dengan sangat hormat untuk bisa dukung kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Ndeso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.